Baris Dewantara Putra dari Politeknik Negeri Madiun, Prodi Administrasi kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan dampak COVID bagi pendidikan pada saat ini. Yang pertama, apa itu COVID? Virus corona adalah jenis virus famili coronavirus yang menginfeksi sistem pernafasan baik manusia maupun hewan. Kendati demikian, virus ini lebih banyak ditemukan pada hewan. Virus corona pertama kali diidentifikasi pada periode 1960-an. Diberi nama corona oleh karena struktur tubuhnya yang tampak menyerupai mahkota. Selain bentuknya yang menyerupai mahkota, struktur tubuh coronavirus terdiri dari membran, G-protein, selubung lipid bilayer, nukleosid, dan genom RNA positif. Mengutip World Health Organization atau WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki masalah medis mendasarkan seperti penyakit kardiovirus, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker memiliki resiko lebih tinggi karena penyakit parah hingga kematian. B. Corona bagi pendidikan. Virus corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Sejak diberlakukannya social distancing memberi dampak bagi pendidikan. Materi pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk meliburkan sekolah karena penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Menurut perspektif sosiologi, untuk belajar di rumah sudah tepat dilakukan dalam kondisi seperti saat ini, karena dalam ilmu sosiologi, interaksi antar manusia itu tidak harus bertemu langsung, tidak harus bersentuhan atau bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring atau tugas rumah. Permasalahan sosial COVID-19 menurut teori instruksi simbolis, yaitu teori labeling, teori suatu kondisi sosial di dalam masyarakat dikaitkan bermasalah atau adanya pelabelan kondisi pandemi wabah COVID-19 saat ini sebagai suatu masalah internasional, dan dapat faktanya memang permasalahan virus corona membuat suatu kondisi masyarakat menjadi sangat mengkhawatirkan. Masyarakat melabelkan masalah COVID-19 ini adalah permasalahan yang sangat serius karena keadaan COVID-19 berstatus darurat bencana non alam oleh BNPB diperpanjang hingga tanggal 29 Mei 2020. Selanjutnya, cara penularan virus corona. Virus corona dapat menular dari hewan ke manusia maupun antar manusia itu sendiri. Penularan virus corona yang paling umum adalah 1. Kontak langsung dengan penderita. 2. Terpapar liur penderita, ciuman, batuk, dan bersin. 3. Menyentuh benda-benda yang terkontaminasi seperti kasur, bantal, guling, sofa, meja, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor resiko virus corona. Coronavirus bisa menyerang siapa saja, tak peduli usia maupun jenis kelamin. Akan tetapi ada sejumlah faktor risiko yang membuat seorang lebih rentan terinfeksi virus, yaitu yang pertama, orang lanjut usia, 2. Anak-anak, 3. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Maka dari itu, warga atau masyarakat harus menjaga pola hidup sehat agar imun tubuh tidak menurun dan dapat terkena virus corona. Selain itu pula, orang efektifnya belajar di rumah karena mereka belajar otodidak atau sendiri. Banyak orang tua yang tidak mengajari materi yang ada di buku, hanya bisa membimbing anaknya saja. Tujuan belajar di rumah tidak berjalan dengan baik, maka timbullah berbagai masalah seperti banyak para siswa menyalahgunakan belajar di rumah untuk bermain game online, berbelanja, dan bermain
ke tempat-tempat keramaian. Untuk mengupayakan keefektifan belajar di rumah, terkait hal itu, pemerintah menindak tegas bagi siswa yang ketahuan tidak belajar di rumah, seperti bermain game online di warnet, belajar di mall, dan membuat kerumunan. Yang selanjutnya, dampak secara global. Tenaga dan peneliti di seluruh dunia merasakan betul dampak yang luar biasa dari wabah virus corona yang pertama kali muncul di Cina itu. Akibat pandemi yang sudah menyebar ke 156 negara itu, banyak sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. Setidaknya ada 22 negara 3 benua yang menutup sekolah mereka selama pandemi ini. Sekolah-sekolah itu menampung ratusan juta siswa dari seluruh dunia. Dalam laporannya juga mencatat ada 13 negara yang menutup sekolah di seluruh penjuru negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut. Organisasi internasional yang bermarkas di New York, data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO, setidaknya ada 290,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. Selanjutnya, cara pengobatan COVID-19. Khusus infeksi virus corona, pada para ilmuwan sampai saat ini belum menemukan vaksin yang dapat melawan serangan, mengingat wabahnya terbilang baru. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penanganan medis dini mungkin sebelum kondisi bertambah parah. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk segera memeriksa diri ke dokter jika merasa mengalami gejala infeksi seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, terlebih jika Anda memiliki faktor risikonya. Menurut saya, saran saya adalah sebaiknya perkuliahan menyediakan paketan data untuk para mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa mengeluhkan soal hal tersebut. Untuk membantu virus corona ini cepat usai, sebaiknya para masyarakat juga mengikuti tindakan pemerintah seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, jangan bergerombol, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan serta diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.